Balik lagi di Bagi Suara sama gua Jerbat di episode kesekian di tahun 2023 ini nih. Gua kali ini cuman berdua nih bakal ngobrol sama apa ya tadi? Kita sebelum memulai ini kita ada penyebutan nih kayak lo tuh kalau tanya lo tuh apa sih Wan gitu. Jawabannya apa? Gue baru mencolong satu istilah kali ya. Dari ada namanya orang Jepang namanya Kunichi Nomura gitu. Dia kemarin dia tuh kalau lo ngikutin kayak Wakomeria gitu-gitu dia sering jadi modelnya tuh. Dia juga ternyata di sana DJ, writer, editor, segala dikerjain lah. Intinya gitu palu gada, apa mau gua ada. Iya betul. Dia nyebut dirinya sempat ada artikel nyebut dia itu professional freelancer. Jadi gue bersama Fadli Fikriawan, profesional freelancer, certified pengangguran nanti. Certified pengangguran. Sehat Pak Awan? Alhamdulillah. Tuan Awan nih benar-benar ada di mana-mana ya. Aku ada di mana-mana. Hashtag Tuan Awan di mana-mana. Tuan Awan di mana-mana gitu. Bisa tuh. Bisa. Lo kalau tanya sibuk apa nih? Perlu gak nih gue nanya nih? Lagi sibuk apa gitu? Iya kan gak semua orang tahu ya Bet. Oh iya bisa juga sih. Sibuknya apa jadinya? Ngapain sih lu kerja main-main doang? Iya. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Oh iya? Iya teman-teman kuliah gue kayak lu kerja main-main doang ya gitu. Iya. Tapi kan ada cuan deh. Iya lumayan. Iya itu kan nggak kebayang. Iya. Kelihatannya main. Jadi yang paling lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk ya kalau weekend biasanya sama Fis jalan. Karena weekend sama Fis tuh berarti waktunya biasanya Jumat, Sabtu, Minggu. Senin istirahat pulang. Jadi hari Minggu gue tuh ada di Senin biasanya. Oke. Sisanya kalau weekdays gue ngambil freelance. Kadang ngambil freelance kayak yang copywriting lah gitu, advertising gitu. Kayak gue sering bantu beberapa teman juga. Ya soalnya dulu gue sempat lama kan di agency, jadi ya masih ada lah. Ternyata menyenangkan. Kita nggak bisa lepas Bet. Itu toxic relationship. Iya benar. Advertising tuh emang toxic relationship sih. Pas lu tinggalin lu kangen. Iya, tapi pas lu di dalam itu lu ngeluh. Iya banget. Iya. Makanya enaknya freelance aja. Iya, enaknya freelance. Pas lu mau aja. Iya. Bisa milih sendiri lah ya. Terus itu weekdays kadang-kadang kalau misalkan emang lagi ada tawaran, gue sekarang lumayan sering seminggu sekali atau 2 kali lah yang jadi DJ lah ya, Selecta atau DJ gitu. Buat beberapa bar sama restoran. Terus ya udah sisanya ya kalau dulu sering sepedaan sih, sekarang udah agak lumayan berkurang intensitas jadi sosokan jadi atlet ya. Sosokan jadi atlet. Oh iya, sama sekarang lagi aktif ngebangun ada namanya gue sih pengennya bikin media. Tapi community base sepak bola, merayakan kultur sepak bola dan musik sih sebenarnya. Oke. Itu sih on the weekdays. Oke. Gila ya, benar-benar main-main ya hidupnya ya. Main-main terus. Benar. Main-main terus. Tapi ini keluarnya nih ini juga ya. Di keluarnya ini kan Januari 2023 lah ya episode-nya. Benar lagi juga ini ya, udah mau tour ya berarti ya. Iya. Tour benar. Tour Februari ya tapi. Tour mulainya di Januari 20. Oh, oke. Mungkin ketika ini keluar lo lagi tour atau apa ya lah gitu. Iya. Kota pertama mana? Kota pertama Bandung. Oh ya masih dekat. Nih kalau gue bikin 2 skrip nih. Iya, kalau lo keluar habis tanggal 20. Wah, Bandung kemarin seru banget, parah seru banget. Kayak gue nggak nyangka tuh. Pertama kali tour ke sana. Mantep banget sih penontonnya. Anjing. Ya kan? Lo bisa cut di sini. Bener. Ya kan? Bener. Ini kalau sebelum. Skenario kedua ya. Kalau sebelum ya. Ini gue agak deg-degan nih, besok udah mulai jalan ke Bandung. Kayak soalnya pertama kali kita mau bawain lagu 120 menit. Which itu sekitar 18 sampai 20 lagu. Itu pertama kali. Dan pertama kali Fis punya tour. Pertama kali punya showcase. Dan sekarang tournya versinya adalah showcase yang dibikin tour. Nah, keder jadi udah. Pusing di kepala kita. Tapi berarti ini baru pertama kalinya tour ya? Baru pertama kali. Soalnya kan emang tadi seinget gue rencananya sempat mau tour pas tapi gue lupa itu tour bukannya yang mulai yang mana? Awal pandemi.
Awal pandemi itu tadi mau tur bukan? Awal pandemi itu awalnya mau tur, tapi turnya lebih ke kayak apa ya? Kalau kita di sini kan nggak kayak di Amerika ya. Gue pengen tur, gue ngelepas tanggal nih, kayak yang besok nih, showcase jatuhnya kan nggak kayak gitu. Di sini banyak tur yang kayak ibaratnya ngikut activationnya brand. Nah waktu itu ditawarin adalah salah satu brand. Ya, sebat untuk skena lah ya. Sebat untuk skena. Iya, ditawarin salah satu brand sebat untuk skena. 15 titik kalau nggak salah. 15 kota. 15 kota, baru jalan kota ke 1 atau 2. Terakhir di Padang waktu itu gue. Pandemi. Itu kota kedua kalau nggak salah, apa kota ketiga. Terus pandemi pulang-pulang. Aduh. Dan itu kalau gue telat sekitar 2 jam gitu ya. Flightnya nggak yang flight itu, misalkan flight selanjutnya gue bisa ketahan di Padang 2 minggu. Anjir. Karena pas kita landing Jakarta, dari Padang ada berita ada pesawat dari Jakarta ada yang suspek positif. Jadi kalau lu tadinya masih di situ lu nggak boleh pulang. Anjir. Tipis banget tuh ya. Lumayan jadi makan tunjang tiap hari kan. Makin naikin kolesterol ya Pak? Bener. Iya. Oke. Tapi lo dari dulu awalnya emang lo tuh kepikiran pengen berkarir jadi apa sih gitu? Mungkin pas kuliah atau even sebelum kuliah deh gitu. Gue tuh nggak tahu, gue base-nya kayak apa ya. Dulu tuh gue cuma pengen, gue nggak pernah kebayang kerja kantoran intinya. Dari kecil gue tuh aneh-aneh lah intinya cita-cita gue. Pas SD gue pengen jadi, ini lucu nih, pas SD sebelum gue bisa main gitar, gue malah seneng ngelihat DJ. Gara-gara nonton zaman itu kan zaman hip hop tuh. Terus ada apa sih? Ya zaman hip hop, terus ada rap rock gitu lah yang kayak apa Limp Bizkit, Korn, Incubus, terus ada Linkin Park. Ada band selalu ada DJ-nya, jadi kan menurut gue ini keren juga ya jadi DJ gitu. Dari situ udah tuh. Terus ini agak salah sih, jangan ditiru ya. Pas kecil juga sering nonton ini. Gue colongan nonton Paranoia, lu tau gak? Ya itu kan kecil lo nih agak limited ya medianya ya, nggak kayak sekarang kan gitu. Jadi lu ketika di TV masih bangun jam 10 lah gitu kan. Itu colongan nonton itu gitu kan. Karena dulu karena O Channel juga punya dulu tuh ada namanya Demo. Yang buat band-band indie. Iya. Jadi sekitar itu tuh gue kayak kena dari situ deh. Oke. Terus mulai kayak SD gitu, mulai baca-baca majalah SD kelas 5 deh kayaknya. Mulai baca-baca majalah High gitu, Tracks, Rolling Stone gitu. Pokoknya ngebahas mulai lifestyle inilah ya, dunia kreatif gitu ya. Terus mulai kayak apa sih, ada Ripple, ada gitu-gitu. Terus kayak gue terekspos sama dunia itulah. Ada dari sepupu gue, dari segala macam kayak sempat gue pengen jadi kayak, pokoknya gue pengen kerja di distro gitu, kerja punya clothing line, desainer, apalah gitu. Sampai akhirnya gue ngulik waktu itu band-band yang gue suka kayak Seringai, terus The Sigit yang dari Bandung, itu banyak ada lulusan ITB kan. Terus Seringai gitu FSRD, terus banyak lah band-band lulusan FSRD. Dan di Jakarta banyak band-band yang gue suka lulusan IKJ. Jadi gue dulu tuh pengen banget jadi desainer grafis dari SMP. Oke. Agak early juga ya untuk jadi. Lumayan. Ini jadi pengen jadi desainer grafis dari SMP. Karena kayak bayangan gue dulu, wah kalau jadi desainer grafis berarti bisa jadi anak band. Bisa punya clothing juga. Iya. Kayak gitulah intinya gitu. Emang pengen jadi profesional freelancer sejak dini kalau kayak gitu ya. Semua diembat gitu kan. Iya. Soalnya kayaknya wah keren, bisa gondrong, bisa tatoan, bisa gitu-gitu deh. Iya, benar-benar. Cetek lah gitu intinya kayak. Terus bajunya baju bebas gitu-gitu. Memang ini ya, memang terinfluence pengen lifestyle-nya gitu. Iya. Oke. Yang sebenarnya bertentangan sama keadaan sosial ekonomi pada saat itu ya. Karena ternyata setelah menjalani, ternyata mereka modelnya banyak. Iya, benar. Iya. Gitu. Terus tapi lo baru mulai ngulik banget, maksudnya bener-bener apa ya, dari lo misalnya pertama kali belajar gitar atau habis itu mulai ngeband itu berarti apa, sekolah SMA atau? Gua pertama kali ngeband itu belajar gitar itu gue SD kelas 5. Itu gitar klasik. Entah kenapa nyokap gue nyuruh klasik deh, yaudah gue masuk. Untungnya gue di sana ketemu sama
guru gue yang dia ya sama-sama bandel lah ya. Kelasnya gitar klasik tapi dia di dalam karena gue bosen ditanya gue sukanya apa, gue lagi suka waktu itu gue lagi suka ada berandal sedikit apa segala macam, kata dia lu belajar blues. Ya udah gue belajar blues. Di kelas gitar klasik. Biar ini ya, biar emang ngikutin apa yang lo suka gitu. Iya, terus udah gue pertama kali ngeband beneran gitu, itu kayak SMP deh. SMP kelas 2, kelas 3 tuh mulai bikin band di Depok gue. Ya karena teman-teman di Depok itu kena wave-nya, dan kebetulan abang-abangannya di SMP itu juga banyak kan dari skena inilah ya. Dulu kan emo, post hardcore gitu-gitu zamannya Sweet As Revenge, terus gitu-gitulah. Intinya orang-orang Depok tuh banyak tuh. Karena mereka mainnya pada ke Cruise pada saat itu. Iya. Dekat lah ya. Iya lumayan. Duren 3. Naik Depok. Kereta juga ya bisa oke lah gitu. Akhirnya ya udah mainnya imo-imoan. Gitu. Pertama kali tuh bawain apa ya? Ya semacam Alesana, From First to Last, gitu-gitulah. Masih keras lah ya. Iya, TDWP gitu-gitu. Itu gue pertama kali manggung di Rossi, SMP kelas 3. Rossi. SMP kelas 3 lu udah main di Rossi? Udah. Anjir. SMP kelas 2 udah nonton di Rossi, SMP kelas 3 gue manggung di Rossi. Oke. Sangat stereotip Depok banget. Pertama kali mainnya ke Rossi loh. Iya. Ke Rossi, terus yang ke depan sebelahnya dekat Brooklyn itu apa namanya? Banyak nih. Maroti. Anjir, Maroti gue udah lupa banget lagi itu udah sama tahun Parkit Dejavu. Parkit, iya. Sama ini Vicky Sianipar. Lo bener-bener udah skena sejak dini ya lo itu jatuhnya ya? Iya, gitulah bisa dibilang. Iya. Oke. Tapi karena kayaknya terlalu pinggiran aja, maksudnya. Gua nggak masalah sekarang kan nih skena banyak yang dari dulu dalam main juga, terus kayak baru kenal sekarang. Ya mungkin karena mereka dulu base-nya sekolahnya Jakarta Selatan mungkin ya. Iya. Atau Jakarta lah intinya. Karena di Depok gua akhirnya dari situ banyak ketariknya malah ke yang area-area Bogor pinggir. Oke. Ya kan kayak skena Depok 2. Cibinong. Siap. Sawangan nggak ada? Sawangan nggak ada, dulu nggak hidup skena musiknya. Oke. Tapi lo itu udah ada yang serius, maksudnya ngebandnya itu udah lumayan. Sampai yang rekaman. Rekaman gue ada 2 atau 3 lagu gitu. Dulu zamannya Forshart kan. Oh iya. Naruhnya di Forshart sama di MySpace. Iya. Terus kalau nggak tahu ya, padahal Forshart kan buat file ya, pakai Dropbox ya. Cuma dulu suka jadi bahan. Emang semua dulu kayak musik ilegal tuh ditaruh di situ semua deh. Iya, ditaruh di situ. Terus kayak yaudah, yang disebar malah link itunya, bukan link MySpace-nya kan goblok. Kesalahan marketing pada dini. Ya dulu kan internet masih baru, masih bingung. Masih baru, benar. Gitu. Iya, oke. Dan akhirnya ya lo baru Fizz tuh berapa? 2012, 13? Fizz 2013 ya. Tahun pertama kan? Tahun pertama kuliah. Mulai tahun mau masuk tahun kedua. Oke. Gitu. Dan Fizz dari dulu juga kalian berlima kan? Apa sempat ada? Sebenarnya kalau panjang sih, sebenarnya kalau dibilang berlima pas udah jadi Fizz iya berlima. Tapi idea awalnya adalah Adnan sama Baskara pengen bikin band apa gitu, terus kayak cari-cari personil, ujung-ujungnya gonta-ganti sempet ya mereka sempat gaming bla 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 gitu, terus sempet yang ada gua berempat sama Diki, gua berempat sama Adnan, jadi kayak Adnan dan Diki awalnya nggak main bareng, terus akhirnya ya udah digabung aja berlima, terus jadi Fizz deh, baru jadi Fizz. Oke. Gitu. Oke. Iya dulu dengar awalnya Melayu ya alirannya. Iya. Bisa sih. Bisa. Apa aja ya, asal ada waktu. Bener. Nggak, kalau dulu kan. Ya kalau dulu kan apa aja sih. Yang penting kelihatannya tampil kalau di kampus. Iya. Ya anak kuliahan pengen banget tampil kan. Iya. Soalnya apalagi yang bisa kita banggakan ya kan. Saat itu. Iya betul. Saat itu. Ya untung sekarang udah lumayan banyak lah ya yang bisa dibanggain gitu. Lumayan. Ami bisa lah ya dibanggain ya kan. Ya lumayan lah walaupun nggak ada yang signifikan dalam hidup ini. Tapi ya bisa lah. Ya terima kasih Ami. Oke. Terus sekarang fast forward sekarang lah gitu kan, lo dulu ya lo tapi lo berarti pas lo kerja full time dulu juga lo sambil masih Fizz jalan kan berarti? Sambil Fizz jalan. Iya kan. Malah sebenarnya lebih jalan kerja full time gue duluan.
Karena di tahun 2000 gue lulus tuh 2015 akhir, wisuda gue di Januari 2016. Itu udah mulai kerja tuh gue di salah satu digital agency. Mirip rumah. Di daerah situ kan, Bulungan situ kan? Enggak, dulu di Permata Hijau, mirip rumah. Mirum. Mirum anjing. Gue mikirnya langsung yang Oh, itu yang di ThinkWeb. Iya. Nah, gue di Mirum tuh sempet awalnya magang 6 bulan terus inilah karyawan tetap tapi freelance gitu deh. Karyawan tetap tapi freelance. Iya, ngerti nggak sih lo kayak? Ya. Karena dia waktu itu mau hiring tapi yang masih freezing Emang gitu lah. ya agensi lah. Iya, gitu intinya 6 bulan. Lebaran gue cabut masuk si ThinkWeb. Oh, oke. Itu. Nah, di tahun 2016 itu sebenarnya Fis lagi konflik besar. Jadi bandnya nggak jalan sebenarnya, vakum. Oke. Gitu. 2016 tuh berarti udah album pertama? Belum. Oh, belum. Itu sebenarnya tadinya kita lagi nulis materi-materi yang akhirnya keluar di album Abdi Larinsani yang terbaru ini. Anjir, malah materinya tuh udah ditulis dari dulu. Iya, materinya ditulis dari dulu. Cuma waktu direkam ternyata sampah. Yang dulunya? Yang dulu. Karena maunya ini tuh banyak. Ternyata kita nggak ngerti cara produksi yang baik dan benar. Pas rekam ke studio jadinya kayak ngerekam pre-pro. Dan dengan udah keluar uang banyak dan segala macam. Dulu kan masih miskin lah ya. Belum kerja apa segala macam. Terus kayak, gimana ya? Ya udahlah, nggak usah, kita tahan dulu aja gitu. Akhirnya ya udah ditahan. Terus terjadi perbedaan fase hidup kita berlima lah ya. Ada yang gue udah sama Baskara udah mulai kerja, Bodat mulai kerjanya tapi weekend. Si Diki waktu itu udah lulus tapi lagi nyari kerja. Si Adnan lagi mulai krisis lah ya dia, karena dia merasa kayak gue harus lulus dan gue harus berhenti bermusik kayak gitu-gitulah. Intinya gitu. Akhirnya kita vakum dulu 2016 sampai Adnan lulus. Adnan lulus tuh 2016 akhir deh kalau nggak salah. Nah, Adnan lulus baru akhirnya kita memulai setelah lulus, pokoknya setelah di submit skripsi gitu. Terus akhirnya kita mulai workshop lagi dan akhirnya keluar Multiverse. Dengan nge-scrap lagu-lagu yang lama. Oke. Tapi ya berarti itu di titik itu kalian masih belum kebayang ini bakal diseriusin kayak sekarang ibaratnya kan? Enggak. Lebih ke mikirnya kenapa Multiverse akhirnya kayak album yang too much ya. Sekarang akhirnya kita ngeliat too much gitu kayak terlalu banyak kolaborasi, terlalu banyak masukin unsur-unsur yang kita dengerin kayak jenis musik apa segala macam. Ya karena pada saat itu mikirnya ya udah, ini kan kita nggak tahu nih bakal gimana. Kalau lu cuma punya kesempatan satu album ini doang, udah kita maunya yang lu mau lu bawa dah gitu. Ya, lu mau collab sama siapa, lu mau bikin lagu yang kayak gimana, udah kita bawa aja kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak malah jadi agak makin kesini tuh makin flashback ya secara materi lumayan. Tapi dengan penyempurnaan yang lebih ini. Iya, dengan penyempurnaan dan pembelajaran. Iya. Gitu. Intinya gitulah. Iya. Tapi lo sendiri berarti ketika udah Multiverse keluar, mulai banyak panggilan manggung dan lain sebagainya itu, lo udah kepikiran kayaknya gue serius ini aja deh gitu buat kayak gue cabut dari full time itu, akhirnya lo apa yang triggers lo untuk itu? Keinginannya sudah lama ya, maksudnya keinginannya udah kayak selalu punya angan-angan, anjing kapan nih gue jadi full time ngeband gitu. Terus Multiverse keluar, waktu itu masih di ThinkWeb waktu itu. Terus udah Multiverse keluar, terus udah sempat main, akhirnya masuk ke kayak festival-festival yang lumayan berpengaruh lah ya. Kayak Archipelago, With The Fest, Synchronize. Terus udah abis itu kayak udah gitu doang, belum ada take off-nya ternyata. Gak secepat itu ternyata sukses. Ya, memang betul. Terus 2018 gue gak ada manggung sama sekali 6 bulan. Hampir gak ada manggung deh, kayak sampai 1 semester gitu, sampai akhirnya gue kayak udahlah ya, it's time to melompati ke jenjang karir yang lain. Gue masuk Ogilvy. Oh, lo sempat menjadi serius kan agensinya. Iya. Gue masuk Ogilvy copywriter waktu itu. Nah, ternyata pas lagi menjalani Ogilvy, si album Bom itu rilis.
Oh, ada kucing. Ada kucing. Ada agak distraksi. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai. Kita kucing aja mandi. Mandi kucing berarti. Iya benar, benar. Nggak salah. Iya benar. Nggak salah. Nggak salah kan? Iya nggak salah. Kucing mandi kucing. Iya. Kalau orang ya mandi. Jangan mandi aja. kucing. Iya. Kalau orang jangan mandi kucing. Mandi orang. Iya benar. Jangan mandi kucing sama orang. Iya benar. Benar. Oke. Lah, tuh berarti lo sempat balik ke full time itu lagi ya? Ya, maksudnya di Ogilvy tadi. Ogilvy kan Enggak. dari 2015 sampai berarti 2016 awal sampai 2018 gue nggak pernah putus. Nggak pernah putus kerja. Oke. Selalu dapat. Di ThinkWeb gue 2,5 tahun. 2016 ke 2018 tuh, 2018 tengah. Gue pindah habis lebaran terus masuk Ogilvy kan. Ternyata itu sambil ngegarap si beberapa orang memaafkan, Peradaban dan teman-temannya itulah. Alhamdulillah Pas keluar. dapat momentumnya. Dan gue udah mulai sering conflicted tuh. Nah di situ karir gue sebagai agency sebenarnya agak lumayan dipertanyakan sebenarnya. Probation, gue dan bos gue sepakat untuk extend probation. Extend probationnya. Karena supaya gue misalkan karena ujung-ujungnya kayak di challenge gitu, kayak lo pilih dong, lo mau agency atau mau musik. Karena kata-kata yang paling nyangkut di kepala gue itu bos gue ngomong gini, lo daripada ngejalanin dua-duanya menjadi mediocre, mendingan lu pilih salah satu dan jadi yang terbaik. Wih, sedap nggak tuh? Sedap. Ternyata dia abis itu resign juga dagang gordeng. Anjir. Sumpah, sekarang di pabrik gorden. Oh, anjir. Penjualannya ke Asia bos. Aduh. Mantap ya kan? Ya mungkin dia juga waktu itu sudah menjalankan kan. Iya. Dia ngomong kayak gitu kepikiran sendiri. Iya. Oh iya juga ya. Iya mantap kan? Mantap. Gila. Keren. Emang ya. Oke. Nah, tapi sekarang dengan multiple, quote unquote multiple identity ini lo sempet apa ya namanya, overwhelm gak sih? Maksudnya kayak utamanya nih tau lah lo as part of Fish gitu. Itu ibaratnya kayak utama lah buat sekarang kan. Tapi kan lo juga ada yang tadi kayak ya udah lo ngambil freelance, lo juga mulai menaikkan tuan awan lah gitu kan gitu. Lo sempet kayak overwhelm gak sih, atau kayak nih persona gue nih kayaknya kalau di Fish kan gini, ini harus agak beda gini atau gimana sih? Atau sempat pikiran gitu-gitunya nggak sih? Enggak sih sementara. So far sih ya aman-aman aja gitu. Kayak ya udah. Jadi menurut gue kayak membantu satu dengan yang lain gitu sih menurut gue. Iya. Ya kalau freelance sih lebih ke membantu kehidupan secara personal aja ya, nggak ada branding dan apa. Atau beneran asal ada waktunya kalau yang itu kan. Waktunya cocok. Ya udah. Ya udah. Oke. Tapi kalau 2022 nih buat lo gimana sih, Wan? Kemarin 2022 kemarin? Iya. Seru sih. Seru. Oke. Ali itu Ali tahun ini kan ya? Ali tahun ini 2022. Iya. Sesuai ekspektasi nggak kalau Ali? Sesuai. Oke. Jadi kayak untung keluarnya sekarang. Iya, untung keluarnya sekarang. Bukan dulu. Puas gitu. Jadi gua ngerjainnya, ini dia nih dari dulu nih yang dicari-cari kayak gini nih anjing. Ternyata harus ada skill. Ada skill. Bener-bener skill. Iya. Terus lo udah kebayang nggak 2023 tuh lo ada goals tertentu nggak buat lo personal lah begitu, bukan dari ini? Ya mungkin si goals personal gue adalah itu sih, ya kan dari dulu goals gue akhirnya bisa hidup dengan main-main ya. Yeah. Selalu gue pengen bisa itu walaupun gue bukan orang kaya tapi gue pengen hidup dari main-main. Yeah. Intinya gitulah intinya. Yeah. Ya gue pengennya sih tahun depan si Only Weekdays gue take off sebagai satu unit yang solid gitu. Sama anak-anak juga gue ada berlima lah, ngejalanin berenam. Oke. Dan Tuan nih ada plan nggak untuk Tuan Awan? Pengen. Gue tuh selalu kebayang kayak gue akan merilis single atau double single gitu buat kayak dimainin di set gue, sama kayak mungkin ngerombak lagu teman-teman juga buat ya jadi disco version gitulah. Remix gitu beberapa lagu. Cuma kayak ngebuka laptopnya gue males banget.
Lu kalau ngebuka laptop baru kalau udah mau main ya? Iya, soalnya sungguh udah lama pak. Jadi kayak kalau ngebuka gitu-gitu Ya, sekarang. laptop sama sepeda kan masa mahalan sepeda. Nah kemarin sepeda juga menghidupi pak mas saya. 2022 gue hidup dari sepeda. Iya, tapi kan sekarang berarti kalau tahun awal mau di ini kan strateginya ada apa namanya? Berniaga. Udah satu udah. Satu udah, itu bisa jadi laptop tuh. Laptop jadi bisnis juga kan ujungnya kan. Bisa. Ini kan hidup dari main-main tuh semua tuh kayak bisa. gitu kan. Iya, gue muterin main-mainan doang. Beneran. Anjir, kita ngomongin apa sih nih? Enggak tahu. Kalau kemarin-kemarin tamunya pada serius ya berarti? Hah? Tamunya serius ya? Punya bisnis gitu ya? Enggak sih, kalau yang ya belakangan ini Iyas, tapi lo tau Iyas kayak gimana kan? Iya tahu. Surprisingly, gue pernah interview ngobrol sama dia 2019 sama sekarang. Wah, improvementnya jauh sih. Iya kan, jadi orang sukses kan? Iya, itulah dia kalau udah bisa beli mobil elektrik dengan cash. Wow. Cash keras kalau kata dia gitu kan. Jadi cash keras ya. Cash keras tidak di-endorse. Tidak di-endorse benar. Gitu. Dia selalu membanggakan tidak di-endorse. Itunya. Antara membanggakan atau kayak nyindir-nyindir kayak gue udah beli nih. Saya nggak ada sih waktu gitu kan. Saya nggak ada sih perhatian gitu kan. Masa mobilnya di-endorse-nya sama Pizza Hut sama UOB kan kan kayak agak loh kok nggak brandnya aja gitu. Iya benar. Ya gitu. Oh. Enak ya ngomongin orang kalau nggak ada orangnya. Enak emang. Yeah. Oke, berarti emang lo salah satu fokus utama lo media lo itu tadi. Si main-main. Main-main tuh kan kayak ibaratnya umbrella campaign lo. Main-main nih, main-mainnya breakdownnya kemana nih? Iya. Salah satunya itu sih pengen. Salah satunya, oke. Ada apa lagi nggak 2023 buat lo? 2023 paling face terus ya udah sih kayak itu dulu sih. Oke. Ya benar-benar hidup main-main aja dulu, ntar mainnya bawa kemana? Baru. Nggak mau kayak sepedaan kemana lagi gitu yang lebih jauh dari yang kemarin sudah dicapai. Pengen banget. Kalau ini literal waktunya yang susah. Bukan waktunya. Karena kalau sepeda waktunya bisa diusahakan. Iya. Waktu yang benerannya susah. Iya. Benar. Ya, siapa tahu habis tur kan? Benar. Atau tur juga bawa sepeda biar bisa. Gue tuh tadinya sempat. Kan lu yang di KL tuh lu pakai sepeda orang sana. Oh. Gue tuh sempat kepikiran punya satu program sih, namanya Aku Puntur. Apa tuh? Jadi ibaratnya kalau misalkan Fish Tour, Aku Puntur. Jadi misalkan besok nih ke Bandung tanggal 20. Gue tanggal 15 udah gue dulu ke sana. Keren. Ke sana istirahat, manggung. Tarik balik. Bisa gitu. sih. Jadi kota-kota yang possible buat digoesin, Aku Puntur. Ya, jadi misalkan ada sponsor yang dengar, Cannondale gitu misalkan. Iya. Apalagi apa aja? Mulu kalau Iyas kan minta Hyundai. Iya. Hyundai. Susah. Betul. Value-nya 800 juta. Iya. Gue perlu yang value-nya 60 juta aja. Cannondale Super 6 SE. Oh, getar-getar ya. Katanya nggak boleh duduk-duduk. Biar kelihatan musisi, Bat. Iya. Biar dipandang sebagai musisi ya. Oke. Iya, itu. Iya kan? Iya. Bisa ya? Bisa. Cannondale lah contohnya. Ya, bisa terus. Atau Shimano. Iya. Iya kan? Shimano tuh apa sih? Merek apa sih? Gue kan awam sepeda ya. Grup set. Oh iya. Karena Shimano juga menjadi spirit gue nih belakangan. Siang malam nongkrong. Oh gitu. Dengernya sama kerabat-kerabat ya? Anda, bukan kita kan jarang ketemu kan? Kita kan jarang, nggak mungkin dong. Nongkrong. Pasti sama musisi gitaris band itu kan gitu. Ya itulah. Photo of the year banget bener-bener. Bagus itu. Oke. Itu kenapa gitu sih, Pak? Hah? Kenapa gitu sih? Wah seru dah. Iya nanti ya itu jangan di sini. Jangan di sini ya. Gak enak. Oke lah. Apalagi ya? Ngomongin apa lagi, Wan? Apalagi ya? Nggak tahu kan, bingung kan ngulik gua. Hah? Yang ngerjain gitu-gitu doang. Iya bener sih. Tapi ya adalah dikit-dikit yang bisa diambil. Iya, intinya gitu. Intinya gitu aja ya. Iya, intinya gini, yang bisa menjadi hikmahnya ya. Kan orang kayak, ya lu kalau kerja harus totalitas, passionate, bla 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 dan segala macam supaya lu make it gitu ya. Itu menurut gue akan menjadi hal yang sama buat lu main-main. Lu jangan main-main dalam main-main. Ya, jangan setengah-setengah lu dalam main-main. Bener gak? Nih, gue kasih contoh. Iya, gue paham. Gue kasih contoh. Tapi gak apa-apa, kasih contoh aja. Gue kasih contoh.
misalkan pada saat itu gue punya budget 10 juta. Iya. Gue akhirnya pasrah dengan pilihan kayak yaudah deh gue bangun sepeda yang murah-murah aja. Udah tuh cuma buat main-main doang. Okay. Tapi gue nge-push buat nanggung buat jadi yang proper gue harus butuh 15 juta. Akhirnya gue kayak all in 15 juta. Dari situ bisa keputar, bisa jadi gue akhirnya senang sepedaan, bikin konten segala macam. Akhirnya masuk kerjasama apa segala macam. Akhirnya make it dari situ. Berarti kan maksudnya ya lu harus total-totalan tuh sebenarnya. Iya dengan segala macam perhitungan juga. Betul. Dan effort gitu. Iya. Jadi ketika kayak lo pengen main ya, buat gue harus sampai jadi sih. Iya. Jangan cuma kayak lo akhirnya cuma ngamburin duit buat hal-hal yang nggak penting doang gitu. Iya, benar-benar. Karena maksudnya itu juga kalau misalnya lo nggak serius-serius amat, kayak ada juga yang sukses, tapi itu kan faktor lucknya sangat amat inilah ya gitu. Tetap ujung-ujungnya kalau misalnya lo mau main-main yang memang ujung-ujungnya menuju suatu objektif lah gitu, emang harus diseriusin. Serius tapi main-main tapi serius. Nah gitu dah. Nah itu, benar itu. Karena gue kemarin baru ketemu juga lah ada teman gue, manajer band dari Lombok gitu. Dulu dia mainan kaos vintage. Dari hasil kaos vintage itu sekarang nggak modalin bandnya itu. Oh iya? Iya, mantep nggak? Gila ya, respect total kan? Respect total. Dari main-main tuh. Iya. Lu bayangin, kerjanya cuma hunting kaos vintage. Nggak cuma ya, maksudnya hunting kaos vintage. Iya. Terdengar simple. Habis itu diputerin tuh. Diputerin, dijual, dibikin wave-nya, dibikin ya gorengannya lah ibaratnya kalau sekarang kayak gitu. Terus akhirnya dapat sekian banyak banget uang sih. Terus beli alat band semuanya dan akhirnya ngemodalin band itu. Ini juga yang lo lakukan dengan jersey vintage lo? Belum sih. Kalau jersey kayaknya belum sih. Ya gorengannya kan ada terus. Iya ada. Tapi gue suka diggingnya. Nah. Maksudnya modal gue belum gede-gede banget. Oh iya. Gak apa-apa kan. Di bawah 500 masih sikat lah. Masih sikat. Ya. Gitu lah intinya. Bisa. Ini podcast nggak ada isinya tuh? Ya buat kita kan nggak ada isinya, tapi buat orang yang denger siapa tahu kan point of view lain. Ya kalau ada aja orang yang kalau lu kan ngelihatnya main-main tapi yang akhirnya menghasilkan. Ada juga mungkin ada orang-orang yang kayak ngelihat orang kayak lo ya, bukan spesifik lo tapi orang kayak lo kayak kok bisa ya orang-orang kayak gini tuh mindsetnya main-main tapi kayak jalan terus gitu kan. Sampai sekarang gue masih punya mindset itu lagi ngeliat yang senior banget. Iya kan? Iya, kayak ini orang kerja. Iya maksudnya main-main aja seru gitu tapi hidup terus. Gitu. Ini masih kalau ketemu yang di kalangan Gunawarman, Blok M, situ-situ ya orang-orang sekitar situ. Iya, situ-situ ya. Iya. Banyak lah maksudnya. Ya, bilangnya abang-abangan ya. Abang-abangan yang gue look up dan kayak, ternyata bisa hidup sustain gitu dari situ. Iya. Nah iya makanya ini podcast ini mungkin ada yang masih kan yang mendengarin anak-anak kuliah gitu kan ya, kayak masih mencari jati diri lah ibaratnya kalau kuliah kan. Terus selama ini kan sebenarnya kebanyakan contohnya yang terkenal umur generasi inilah gitu itu yang itu kayak terlihatnya mudah, kayak misalnya yang YouTuber atau apa terlihatnya kayak gampang nih main-main doang nih atau apa, tapi kan itu mereka ada faktor lucknya juga kan. Ada faktor usaha juga tau Bet? Ada usaha tapi faktor luck juga ada. Kalau lu kan emang lu usaha gitu, lu main-main, lu dari awal udah niat main-main tapi lu tahu lu harus hidup juga gitu, bukan yang neglect itu kan. Kayak gitu. Betul. Ini diada-adain aja sih sebenarnya alasannya. Ya udahlah, itu aja kali buat sekarang. Oke. Sorry ya bagi suara kalau gak ada isinya. Ada. Ntar ada lanjutannya lagi lah. Ada ya? Ada. Tapi ya mungkin ramean nambah satu orang yang tadinya mau ada tapi nggak datang hari ini. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Ya kita lihat aja ntar. Siapa? Hah? Siapa? Ya itu yang tadi gue bilang anaknya Skip. Hah? Dia beneran lupa lagi anjir. Lupa lagi ya? Harusnya ada bapak yang semalam gue pergi bareng. Oh wow. Iya. Seru dong. Ya makanya kalau itu kan lebih ada perspektif lain lagi kan. Iya. Ya udah ntar aja. Bener. Kayak nggak ada waktu. Iya bener. Oke. Sampai situ aja ya. Iya sampai sini aja. Iya. Ya udah. Oke. Thank you guys. Jangan lupa follow Bagi Suara dan Bagi Kata Hub di Instagram. Gua dan Awan signing out. Bye. Bye.